Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya dalam membuat sarung golok dari kayu sonokeling. Sebelum berkegiatan, safety adalah hal yang paling utama. Langkah awal setelah alat dan bahan siap, kita harus membuat pola mengikuti bentuk golok yang akan kita buat. Setelah pola terbentuk, selanjutnya adalah mengunci kayu menggunakan skrup. Ini bertujuan agar bagian dalam sarung golok sesuai dengan pola dan presisi semaksimal mungkin. Jadi kita harus mengunci papan atau kayu tersebut menggunakan skrup. Kita fokus dengan pekerjaan agar hasil maksimal dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bekerja. Di sini saya menggunakan dimmer 1000 watt untuk mengatur kecepatan putaran pada mesin gerinda agar dapat saya atur sesuai keinginan saya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Lakukan penyisiran bagian dalam sarung golok sesuai pola yang sudah kita bentuk pada awal tadi. Setelah semuanya terkikis, kita coba masukkan bilah kepada bagian dalam sarung golok tersebut. Nah, pada posisi ini saya sedang memotong sisa-sisa papan yang tidak terpakai di dalam pola tadi. Sisa-sisa potongan masih dapat kita manfaatkan untuk aksesoris lainnya pada bagian sarung golok. Jadi jangan dibuang ya sahabat. Satukan kedua papan dan masukkan golok agar kita ketahui hasil yang kita makai. Setelah golok masuk dan sesuai dengan yang diharapkan, berikutnya saya menyisir bagian punggung sarung yang dulunya saya biasa menggunakan golok untuk menyisir. Berhubung punya mesin, jadi saya manfaatkan pin, dan hasil daripada mesin itu sendiri menurut saya itu lebih efektif, cepat, dan rapi. Dulu pada saat saya masih menggunakan golok untuk merampingkan bagian-bagian yang belum terbentuk, biasanya sehari saya hanya dapat melakukan 2-3 sarung golok. Namun setelah menggunakan mesin, saya dapat membuatnya 4-6 buah sarung golok dalam satu hari. Setelah pengikisan selesai, kita satukan lagi kedua bagian sarung golok, lalu masukkan golok untuk menyesuaikan bagian dalam, dan kita lanjutkan di lem. Saya menggunakan lem tetes atau super glue. Untuk yang masih pemula seperti saya melakukan pengeleman tidak rapat untuk di awal-awal menyatukan kedua bagian sarung. Ini bertujuan ketika nanti di bagian dalam sarung ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, maka kita harus membongkar lagi. Jadi ketika lemnya terlalu rapat, terlalu kuat, ketika kita bongkar maka kayunya akan pecah. Itu sesuai pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Kita kikis lagi menggunakan peta manual dengan ketebalan kurang lebih berapa mili ya, saya tidak kenal. Intinya tipis agar kayu tidak terkeruk secara dalam. Terus karena di sini ada bagian bahan atau dalam bahasa di tempat saya itu pokol namanya. Jadi ketika
kita serut menggunakan ketam manual terkena bagian pokol itu sendiri, maka hasilnya akan terlalu dalam dan terkadang pecah. Serutan ini bertujuan agar hasilnya itu lebih merata, jadi tidak bergelombang seperti pengikisan awal tadi. Dan setelah penyerutan selesai, kita amplas menggunakan mesin. Sebelum saya amplas tadi ya, itu kan ada bagian papan yang retak karena terlalu tua mungkin atau terlalu panas mungkin, di kayunya retak. Belum diamplas saya sudah tambal dulu menggunakan arang yang biasa saya gunakan ketika saya membuat logo pada sarung golok. Jadi bagiannya retak tadi sudah tidak terlihat ya, dan tidak terlalu kelihatan. Ada kalanya teknologi tidak bekerja secara maksimal, jadi kita harus bisa berpikir kreatif untuk melakukan pekerjaan tersebut agar hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah pengamplasan tadi, saya melakukan pengikisan di bagian punggung golok. Ini yang biasanya untuk memanipulasi mata yang melihat. Jadi nanti setelah sarung goloknya terbentuk, yang awal mulanya sarung golok tersebut lebar, itu akan terlihat kecil ketika kita membuat bagian punggung sarung golok tersebut di sisir. Ini kalau di tempat saya namanya ditimul ya, bukan di sisir, ditimul. Dan bentuknya itu seperti segitiga atau menyudut. Terus dinamakan, kalau di tempat saya dinamakan bibir belut. Pingulannya itu bibir belut. Sesuai pengalaman yang saya alami setelah melakukan pingulan pada bagian punggung golok, ketika saya amplas menggunakan mesin itu hasilnya kurang maksimal, malah justru mengecewakan karena amplas menggunakan mesin itu putarannya terlalu cepat dan terkadang bagian punggungnya itu robek, jadi hasilnya terlalu tipis dan kadang robek. Maka dari itu tadi saya menggunakan amplas manual ya, diamplas menggunakan tangan itu agar hasilnya yang pertama rata dan yang kedua itu tidak terlalu tipis. Tahap berikutnya saya memasang variasi. Ini kalau di tempat saya dinamakan tutupnya bukan tutup, pepet. Mungkin pepet, kalau di tempat saya pepet itu artinya sirip ikan ya, tapi kalau di dalam golok itu namanya pepet variasi di bagian bawah sarung golok. Untuk bagian variasi saya menggunakan kayu kopi kering, yang biasanya ketika saya menggunakan sarung golok dari kayu mahoni, maka variasinya menggunakan kayu sono keling. Dan karena sarung goloknya terbuat dari kayu sono keling, maka saya menggunakan variasinya menggunakan kayu kopi. Sebenarnya untuk tahap-tahap tersebut bisa diacak ya, bisa kita membuat dulu bagian pepet atau tutupnya, bisa juga membuat lubang untuk bagian ceceknya, atau bisa juga membuat bagian tutup atas atau cecep. Itu namanya cecep dan cecek itu hampir sama atau hampir samar-samar ketika diucapkan. Pada bagian ini saya membuat lubang untuk menaruh variasi ceceknya, dan ceceknya saya buat dari kayu sono keling juga. Kita gergaji bagian atas
lalu kita buang separuh dari ketebalan kayu tersebut. Ini fungsinya nanti untuk menaruh bagian stepnya atau bagian tutup atasnya. Dan membuatnya jangan asal ya, karena ini memerlukan presisi yang maksimal. Kalau menurut saya itu harus maksimal, karena jika tidak maksimal pada saat pembuatan pola seperti ini, nanti ujung pahat mengikuti pola, dan ketika polanya salah maka hasilnya tidak akan masuk, atau terkadang hasilnya itu terlalu lebar pada bagian tutupnya, lubang bagian tutup terlalu lebar. Saya persingkat videonya karena pembuatan dalam melubangi tutup itu agak lama juga kalau menurut saya, karena ini masih manual. Saya belum menemukan ide membuat variasi atas mungkin dari mesin. Saya masih melakukannya manual dengan cara dipahat. Setelah terbentuk dan terpasang terus dilem, kita membuat ukiran yang umumnya dijumpai pada sarung-sarung golok seri atau versi Jawa Barat ya, seperti ini. Ada ukiran-ukiran khasnya. Jadi ketika tidak ada ukiran seperti ini, menurut saya kurang afdol ya. Saya amplas lagi menggunakan amplas halus dengan grit 400. Setelah saya berikan pola berlogo M dan diukir, saya amplas lagi. Setelah pengamplasan selesai, kita masukkan tali-tali, variasi tali atau yang disebut dengan suh kalau di tempat saya. Dan ini sudah selesai ya, dan suhnya dilem agar tidak lepas atau putus. Setelah semuanya selesai, kita finishing menggunakan clear agar hasilnya itu cantik.